Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua para subscriber SPTV dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan kali ini teman-teman semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat dan menjalankan aktivitas ibadah puasanya dengan lancar. Semoga aktivitas hari ini kita bisa bernilai ibadah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apakah karyawan kontrak bisa menuntut pesangonnya jika tidak diperpanjang kontraknya. Nah, untuk itu tonton sampai selesai ya. Apakah karyawan kontrak bisa menuntut pesangon jika tidak diperpanjang kontraknya? Nah, ini akan saya jelaskan secara singkat sebelum ke pertanyaan tersebut. Pertama, karyawan kontrak diangkat menjadi karyawan tetap. Nah, di sini pada intinya karyawan kontrak yang telah mempunyai masa kerja atau sudah bekerja 1 bulan penuh, itu ketika diputus hubungan kerjanya, itu mendapatkan uang kompensasi. Jika satu, jangka waktu perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau PKWT atau kontrak telah berakhir. Yang kedua, telah menyelesaikan pekerjaan karyawan kontrak. Jadi misalkan dikontrak selama 1 tahun, tetapi dalam waktu 10 bulan pekerjaan teman-teman sudah selesai. Nah, itu yang 2 bulan sisa kontrak tersebut tetap dibayarkan oleh perusahaan dan tentunya mendapatkan kompensasi. Yang ketiga, diputus hubungan kerja PHK sebelum masa kontrak berakhir. Ini ketika teman-teman, misalkan kayak tadi nih, teman-teman dikontrak 1 tahun, tetapi kondisinya tidak memungkinkan, sehingga atau over budget, harus dikuranginlah karyawan sebanyak 10% dari perusahaan tersebut, dan teman-teman terkena. Padahal dalam kontraknya 1 tahunan baru bekerja 2 bulan. Nah, itu sisanya 10 bulan itu wajib perusahaan bayarkan kepada teman-teman, karena di sini sudah diatur dalam undang-undang ketenagakerjaannya. Jadi sepanjang karyawan kontrak telah memenuhi syarat untuk mendapat uang kompensasi sebagaimana disebut di atas, termasuk apabila disertai dengan pengangkatannya sebagai karyawan tetap, ia tetap berhak menerima uang kompensasi PKWT sesuai masa kerja yang telah dijalaninya sebelum diangkat sebagai karyawan tetap. Walaupun teman-teman baru bekerja 2 bulan dan langsung diangkat menjadi pegawai tetap, itu yang 10 bulan kontrak PKWT-nya harus diselesaikan oleh perusahaan. Kemudian surat PHK karyawan kontrak, apakah perlu karyawan kontrak diberikan surat untuk pemberhentiannya? Nah, itu jawabannya perlu. Karena itu diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa pekerja yang memang akan dihentikan pekerjaannya atau pekerjaan kontraknya akan dihentikan, itu harus diberitahukan paling lama 14 hari kerja sebelum di PHK. Selanjutnya, jika karyawan kontrak telah menerima surat pemberitahuan PHK dan menolaknya, ia harus membuat surat penolakan disertai alasan paling lama 7 hari kerja. Nah, gitu. Kemudian apabila ada perbedaan pendapat, nah ini sudah antara pengusaha dan pegawai kontrak yang mau di-cut, itu ada juga nih perselisihan. Maka itu penyelesaiannya secara bipatrit antara pengusaha dan karyawan, ditengahi oleh Dinas Ketenagakerjaan, agar menemukan kesepakatan perselisihan PHK menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, biar sesuai dengan peraturannya ya teman-teman. Jadi itu harus ditempuh. Lalu hak karyawan kontrak yang di PHK itu apa saja? Nah, menurut pasal 63 Undang-Undang Ketenagakerjaan, apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61, pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Misalkan teman-teman bekerja baru 6 bulan, kontraknya 1 tahun, tapi teman-teman mau pindah kerja. Nah, itu teman-teman harus membayar sisa kontraknya kepada perusahaan. Sebaliknya juga,
perusahaan jika akan mekat atau mem-PHK teman-teman dalam kondisi kontrak masih berjalan, itu perusahaan harus membayar sisa kontraknya kepada teman-teman. Itu sesuai dengan bunyi pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selain ganti rugi sebesar sisa gaji selama sisa kontrak, karyawan kontrak juga berhak mendapatkan uang kompensasi. Nah, hitungannya itu ada persentasenya. Itu diatur dalam pasal 17 PP 35 tahun 2001 yang berbunyi, dalam hal salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 yang besarannya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh pekerja buruh. Jadi kalau 6 bulan beda lagi perhitungannya, ada persentasenya sesuai dengan gaji pokok yang diterima oleh teman-teman. Nah, kemudian yang pegawai kontrak habis kontraknya bagaimana? Nah, itu tidak dapat penggantian sisa kontraknya karena sudah habis, tapi kompensasi itu didapatkan. Bagaimana perhitungannya itu diatur oleh undang-undangnya ada, teman-teman bisa dicari presentasinya, dan untuk perhitungan gaji pokoknya disesuaikan dengan gaji pokok yang diberikan oleh perusahaan. Terima kasih teman-teman, seperti itu ulasannya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP lapor, kami hukum.